Kamera roll and action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Samudra Yahya. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview salah satu aplikasi audio, dan aplikasi yang saya ingin review yaitu adalah FL Studio. Kenapa FL Studio? Karena FL Studio adalah aplikasi yang pernah saya pelajari dulu, tapi tidak mendalaminya, tidak sampai serius, cuma hanya sekedar ingin mencoba menjadi seorang editor audio ya. Kita masuk pada sejarah dari FL Studio. Dulu FL Studio itu bernama Fruit Loops. FL Studio ini didirikan oleh salah satu perusahaan yaitu Image Line dan dikembangkan oleh Didit Drambi dan dikembangkan pada tahun 1997 dan dirilis pada tahun 1998. Nah, FL Studio ini berfungsi untuk mengubah, merekam, dan membuat audio. Jadi bisa disimpulkan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi editing audio, tidak bisa untuk mengedit video ataupun foto. Oke. Nah, kita zoom sedikit. Kayak editor apa dan Joker. Tada. Jadi ini adalah tampilan dari FL Studio 20. Maaf, cuma saya screenshot karena aplikasi ini tidak ada di laptop maupun di PC saya, karena keduanya adalah PC yang kentang, jadi tidak bisa menampung si FL Studio ini. Maaf sekali. Oke, jadi saya di sini mau mereview, bukan membuat tutorial. Jadi ini saja review singkatnya. Yang pertama yaitu ini adalah FL Studio. Kita coba geser ke kanan atas, yang tentunya semua software memiliki menu utama yaitu file, edit, dan view-nya itu ada di sini. Nah, disinilah tempat untuk men-save, merender, dan membuka audio. Jadi itu fungsi dari menu. Mungkin semua orang sudah tahu apa itu menu karena semua software juga memiliki menu. Nah, coba kita sedikit bergeser. Itu ada yang namanya tools. Tools ini yang udah saya crop. Itu namanya tools. Jadi tools dalam FL Studio ini terdiri dari pause, stop recording, tempo, dan lain sebagainya. Nah, di tools tersebut memiliki beberapa tools yang penting yang membuat FL Studio ini banyak dipakai oleh orang-orang, yaitu tools yang pertama yang membuat tools yang penting yaitu adalah playlist. Jadi tentunya harus ada playlistnya, karena tanpa playlist mau tahu gimana beatnya. Oke. Ya, playlist ini berguna atau berfungsi untuk menyusun beat-beat yang sudah kalian buat. Nah, kita geser ke kanan lagi, itu ada yang namanya piano roll. Piano roll ini berfungsi sebagai media untuk membuat melodi. Nah, dari piano roll ini ya bentuknya seperti ini. Pinggir pianonya menghadap kalau di kamera menghadap sini ya. Menghadap sini, dan itu piano roll tersebut bisa menggunakan external keyboard. Jadi bagi kalian yang memiliki keyboard eksternal, kalian bisa menggunakan itu sebagai media pembuatan melodinya. Nah, jadi seperti itu. Sebelum kita masuk ke piano roll, kita harus geser ke kanan sedikit lagi. Itu ada yang namanya channel rack. Channel rack berfungsi untuk mengumpulkan beatnya, menyatukan beatnya dalam satu bar. Nah, dalam satu
satu bar itu bisa kalian buat berapa beat, dan di situ pindah lagi ke bar kedua yang disebut dengan pattern 1, pattern 2 itu per bar. Jadi bar pertama pattern 1, bar kedua pattern kedua, dan itu bisa dibolak-balik. Nah setelah disusun beatnya, kita salin ke drag and drop ke playlist. Setelah kita salin, kita drag and drop ke playlist sesuai urutan yang sudah kita buat. Itu mau pattern 1 duluan apa pattern 2 duluan, itu terserah kalian. Dan setelah itu, ketika semua beat udah disusun dengan rapi, itu masih ada langkah terakhir lagi untuk menyempurnakan audio tersebut, yaitu dengan cara kembali lagi ke channel right dan geser ke kanan lagi. Itu ada yang namanya mixer. Mixer ini berfungsi untuk memixing sebuah lagu atau sebuah instrumen atau sebuah audio. Jadi di situ kita bisa memainkan autotune-nya. Ada yang kurang fals atau ada yang kelebihan falsnya apa coba, ya seperti itu. Jadi di situ kita bisa mengatur dan memperindah beat yang telah kami buat, yang telah kita buat. Oke, itu saja tampilannya. Ketika sudah selesai mixingnya itu sudah bisa dirender. Oke, setelah itu kita beralih ke sebelah kiri yang panjang ke bawah, itu yang namanya plugin atau browser. Nah, jadi di channel rec itu saya juga lupa tadi untuk menyampaikan bahwa di channel rec itu terdapat alat-alat musiknya. Jadi itu ada kick, ada slap, ada crash dan lain sebagainya. Itu pertama itu terletak di plugins, terus di folder pack. Jadi itu semua alat-alat musik itu terletak di plugin. Nah, plugin tersebut bisa kalian download sendiri, dan tidak banyak juga yang udah ada di filenya, udah bawaan dari filenya, tapi itu hanya terbatas. Jadi kalian bisa mendownload yang baru gitu. Jadi itu saja review singkatnya. BTW FL Studio ini sudah ada versi 20, yaitu versi terbarunya, versi 20 yang seperti saya tampilkan tadi itu adalah versi 20 ya. Jadi FL Studio ini sudah melahirkan banyak konten kreator dan musisi-musisi yang hebat yang sudah terkenal seperti Avicii itu masih menggunakan FL Studio. Untuk Alan Walker itu belum tahu ya, apakah dia masih menggunakan FL Studio atau enggak. Yang jelas banyak musisi-musisi yang terlahir dari sebuah FL Studio. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, bisa disimpulkan bahwa FL Studio ini adalah aplikasi profesional. Dan perlu informasi juga, aplikasi ini adalah aplikasi berbayar, tapi banyak juga yang menggunakan crack, download menggunakan crack agar bisa mendapatkan FL Studio secara gratis. Tapi mohon maaf, itu sangat ilegal dan bisa jadi aplikasi yang kalian gunakan itu adalah aplikasi haram. Lanjut, oke. Ya, jadi seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, banyak musisi yang menggunakan aplikasi ini. Bukan berarti kalian yang pengen belajar tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Tentunya bisa, asalkan minimal kalian sudah mempelajari tentang tangga nada. Tangga nada itu apa? Yaitu do re mi fa sol la si do. Jadi itu adalah tangga nada. Minimal kalian sudah bisa itu, sudah memahami itu. Terus kalian banyak tutorial di YouTube, itu banyak tentang FL Studio. Nah,
dasar-dasar FL Studio itu seperti apa, lebih lengkapnya lihat di YouTube saya. Ini saya menjelaskan ini hanya memperkenalkan apa itu FL Studio. Nah, jadi pada para konten-konten kreator yang ingin pindah haluan menjadi seorang beatmaker, silahkan, terbuka lebar untuk kalian menjadi seorang beatmaker. Dan ya, untuk saat ini pada tahun ini banyak banget beatmaker dan DJ yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, mereka membuat banyak lagu-lagu yang viral dengan aplikasi ini. Maksudnya banyak lagu-lagu yang terlahir dari aplikasi ini yang viral. Ya, contoh lagunya ini yang seperti ini. Wow. Oke, selesai. Ya, seperti itu saja review singkat dari saya tentang FL Studio. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah-salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you the next time video.